Kang Mas, aku juga telah menemui keempat jin penjaga gerbang gaib timur, barat, selatan, dan utara, serta jin penjaga gadis yang bernama Renata. Alhamdulillah, mereka semua mau membantu kita seperti saat melawan Bayu Ambar tempo hari. Tapi jin penjaga gadis bernama Renata menghendaki kau datang sendiri untuk meminta izin ke gadis yang beliau jaga. Ucapan Sekar membuat saya tersadar dari lamunanku dan mengulum senyuman kecil. Baiklah, cukup sampai di sini pertemuan kita. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Jika ada yang mau menemui bala bantuan setelah kembali dari sini, aku akan merasa senang sekali, ujar Sekar sambil mengedarkan pandangannya ke setiap wajah. Sekembalinya dari pertemuan, Bimo memutuskan untuk singgah sebentar di kamar saya bersama Rampak Tandra, yang lalu pergi menemui pasukannya di kerajaan Rampak. Sekar sendiri setelah membawa saya kembali ke kamar, pergi entah kemana. Gua sempat lihat lu bengong tadi, Mam. Ada apaan emangnya? Tanya Bimo ke arah saya yang sedang merokok sambil duduk di atas meja belajar. Saya menghela nafas panjang dan menatap kosong ke kegelapan di luar jendela kamar yang terbuka. Besok, keluarga gua mau ngelamar Anggi di rumahnya, Bim. Jawab saya. Hah? Lu serius? Kok nggak cerita-cerita ke kita, Mam? Saya menoleh ke arah Bimo yang nampak terkejut mendengar pengakuan saya. Memang tidak ada satupun saudara saya yang tahu akan kabar bahagia ini, karena rencananya setelah prosesi lamaran berlangsung, baru saya akan memberitahukan kepada mereka semua. Niatnya habis lamaran, baru gua mau cerita, Bim. Jadi yang lagi lu pikirin tadi soal ini, Mam? Tanya Bimo yang saya sambut dengan anggukan kepala. Gua bingung, Bim. Masa iya sih gua nggak hadir pas lamaran? Emang jam berapa, Mam, acaranya? Tanya Bimo yang masih duduk di pinggir tempat tidur saya. 7:30 malam, Bim. Yang pastikan dua keluarga gue sama Anggi bakal ngobrol-ngobrol, dan waktunya juga gak bakal sebentar. Lah, terus tengah malamnya kita bakalan tempur lawan Braja Krama. Bimo nampak terdiam mendengar penuturan saya barusan. Saya sendiri mengambil HP yang memang sengaja saya matikan sebelum pergi ke tempat kami berkumpul tadi. Tombol power saya tekan dan menunggu beberapa lama hingga HP menyala siap untuk dioperasikan. Kedua mata saya membesar begitu melihat ada sebuah pesan masuk dan miss call dari seseorang. Tanpa menunggu lama, saya membuka daftar panggilan dan menemukan nama Anggi di sana. Lalu segera saya membuka pesan WA yang ternyata telah dikirimkan Anggi. Kamu ngapain balik lagi, Beb? Tunggu bentar deh, aku pakai kaos dulu baru nemuin kamu di luar. Kening saya berkerut setelah membaca pesan WA yang dikirimkan Anggi sekitar sejam yang lalu. Aneh, saat itu saya sudah sedang berkumpul bersama Sekar dan yang lainnya. Tapi pesan Anggi jelas menunjukkan bahwa saya kembali lagi ke rumah gadis itu. Astagfirullah. Pekik saya serai melompat turun dari atas meja belajar. Bimo nampak terkejut melihat reaksi saya barusan dan ikut bangkit dari pinggir tempat tidur. Kenapa, Mam? Tanya Bimo ke arah saya yang sedang memanggil nama Sekar Kencana dalam hati dengan wajah diliputi kecemasan. Lu ikut gue ke rumah Anggi, Bim. Gue dapat firasat buruk. Jawab saya bersamaan dengan terciumnya bau harum bunga kenangan dalam kamar. Tak mau menunda waktu, saya segera meminta Sekar agar membawa saya dan Bimo ke kamar Anggi. Rasa lega menyelimuti hati saya begitu melihat Anggi nampak tertidur lelap di atas tempat tidurnya. Perlahan saya duduk di tepi ranjang di mana Anggi nampak menggeliat. Dengan lembut, saya membelai rambut gadis itu dan membuatnya membuka mata. Beb, kamu ngapain? Tanya Anggi sambil bangkit dan duduk bersandar di bagian atas tempat tidur. Enggak, Yang, aku kangen aja sama kamu. Jawab saya berpura-pura. Sekilas pandangan mata saya menangkap kedua mata Anggi melirik ke arah Bimo. Tiba-tiba dari arah samping, Sekar membelit tubuh Anggi menggunakan selendang emas miliknya. Sontak tubuh Anggi menegang bersamaan dengan saya yang berdiri terkejut sambil berusaha menarik selendang emas Sekar yang mengikat tubuh gadis itu. Sekar, apa yang kau lakukan? Lepaskan dia! Bentak saya ke Sekar yang nampak meradang menatap Anggi. Beb, aku kenapa gak bisa bergerak? Teriak Anggi dengan wajah panik berusaha melepaskan sesuatu tak kasat mata yang membelit tubuhnya. Sekar, aku bilang lepaskan! Bentak saya lagi yang kali ini sambil melotot menatap Sekar. Jangan bodoh, Kang Mas, dia bukan kekasihmu. Lihat, tanda titik hitam di ujung hidungnya. Nak Bimo, cepat panggil Rampak Tantra. Suruh jin penjagamu menyerap penghuni rumah ini. Saya dan Bimo sama-sama terkejut mendengar Sekar yang balas membentak. Seketika saya melempar pandangan ke arah Anggi yang nampak kesakitan, dan Bimo memanggil Rampak Tandra. Dengan lekat-lekat saya memusatkan pandangan ke arah ujung hidung gadis itu. Sementara Rampak Tandra yang sudah muncul segera melayang menembus kamar Anggi. Bangsat, kemana kekasihku? Apa yang kau lakukan padanya? Bentak saya sambil menjambak rambut sosok Anggi palsu
begitu benar melihat ada titik hitam di ujung hidungnya. "Au Beb, lepasin, sakit, kamu apa-apaan sih?" jerit Anggi dengan suara keras. "Jangan dengarkan jin busuk itu, Kang Mas. Kita harus segera membawanya pergi dari sini. Rambak Tantra, bawa pemuda yang kau jaga dan ikuti aku," ucap Sekar ke arah Rambak Tantra yang sudah kembali muncul sambil menguatkan belitan selendang emasnya. "Beb, lepasin. Kenapa kamu jadi kasar gini ke aku?" tanya Anggi dengan wajah kesakitan saat kami bertiga sudah dibawa Sekar dan Rambak Tantra ke sebuah hutan. Sosok Anggi yang tergantung di atas sebuah pohon besar dengan bagian bawah dada serta lengannya terbelit selendang emas nampak meronta mencoba melepaskan diri. "Beb, aku gak akan mau jadi istri kamu kalau kamunya kasar begini. Cepat lepasin aku," pinta Anggi dengan suara mulai terdengar parau. Dalam hati, sebenarnya saya mulai diserang keraguan melihat sosok jin yang menyamar menjadi Anggi belum juga menampakkan wujud aslinya. Pandangan saya terlempar ke arah Sekar yang menatap bengis ke Anggi sambil terus memegangi dua ujung selendang emasnya. "Sekar, apakah kau yakin dia bukan kekasihku?" tanya saya yang jelas menyiratkan keraguan. Sekar menoleh sesaat lalu melemparkan pandangannya lagi ke arah Anggi. "Apakah kau tidak mempercayaiku, Kang Mas? Kau lihat sendiri bukti titik hitam di ujung hidung sosok itu kan? Jika kau masih ragu, biar aku membuktikannya di hadapanmu," jawab Sekar yang lalu melepaskan pegangannya di ujung selendang. Aneh, selendang emas milik Sekar nampak bergerak ke sana kemari bersamaan dengan mulut jin penjaga saya itu yang berkomat-kamit membaca mantra. Mendadak, dua ujung selendang emas melesat cepat ke arah Anggi yang masih tergantung 4 tombak di atas tanah. Suara hantaman dua ujung selendang emas yang menghantam bagian atas dada Anggi dan betisnya terdengar cukup nyaring, disusul suara jerit kesakitan gadis itu. Kedua mata saya membesar melihat sosok Anggi sudah terkulai lemah tergantung dalam belitan selendang emas. Celana tidur berukuran pendek yang menutupi bagian betis gadis itu nampak robek menampilkan kulit hitam menghangus akibat terkena hantaman ujung selendang. Sementara luka lain di bagian atas dada yang tertutupi rambut panjang dari kepala Anggi yang terkulai ke depan nampak mengepulkan asap tipis. Kedua tangan saya sudah terkepal sebelum dua ujung selendang emas milik Sekar melesat menghantam Anggi. Bahkan pandangan saya pun sempat terlempar ke arah lain karena tak mau melihat Anggi terluka. Meski dalam hati saya mulai meyakini ucapan Sekar kembali, namun tetap saja saya tidak sampai hati jika harus melihat sosok Anggi palsu terluka. Meskipun telah terluka cukup parah, namun sosok Anggi palsu masih belum juga menampakkan wujud aslinya. Mengetahui hal tersebut, kembali muncul keraguan dalam hati saya. Bagaimana tidak, sosok yang terluka dan tergantung di atas pohon sana masih berwujud gadis yang sangat saya cintai. Sial, jin busuk itu ternyata keras kepala. Sudah terluka tapi tetap tidak mau kembali ke wujud aslinya, maki Sekar dengan wajah meradang. Saya melirik ke arah Sekar yang nampak sangat kesal mengetahui tindakannya tadi sia-sia. Kembali saya melihat Sekar membaca mantra dengan kedua bibir bergerak-gerak. Entah mengapa saya mulai merasa cemas melihat Sekar hendak menggunakan kesaktiannya lagi kepada sosok Anggi palsu yang sudah tak berdaya. Perlahan saya melihat kepala Anggi nampak terangkat. Wajah cantiknya yang terlihat pucat ditutupi rambut acak-acakan seperti berusaha mengucapkan sesuatu sambil menatap saya dengan lemah. "Beb," ucap Anggi lirih, disusul dengan muntahnya gadis itu yang mengeluarkan darah berwarna merah. Kedua mata saya terbelalak melihat warna darah yang dimuntahkan Anggi berwarna merah seperti darah manusia. Seketika tubuh saya bergetar melihat ceceran darah merah di atas tanah menjadi pertanda bahwa sosok lemah yang tergantung di sana benar sosok Anggi, calon istri saya. Bersamaan dengan itu, Sekar nampak sudah melesat bersiap menyerang Anggi dengan 10 kuku jari panjang dan runcing. Sontak, bahu kanan saya memanas dengan sendirinya dan membuat saya ikut melesat ke arah yang sama. "Sekar!" Suara teriakan saya terdengar menggema ke seluruh penjuru hutan memanggil Sekar. Dengan gerakan cepat, saya berusaha menyusul Sekar yang 2 tombak lagi akan mencabik-cabik tubuh Anggi menggunakan 10 kuku tajamnya. Kedua telapak tangan yang sudah saya isi dengan ajian tapak jagat secepat kilat menangkis sambaran 5 kuku jari kanan Sekar sebelum berhasil mencabik-cabik tubuh Anggi. Suara seperti benturan 2 bilah besi terdengar cukup nyaring saat telapak tangan kanan saya menangkis 5 kuku hitam Sekar. Jin penjaga itu nampak terkejut melihat kedatangan saya yang dengan cepat mencoba meraih tubuh Anggi. Mendadak pandangan saya menangkap sebuah senyuman menyeringai tersungging dari wajah pucat Anggi, persis di jarak 1 tombak sebelum tangan saya berhasil meraih tubuh gadis itu. "Bodoh, terima kematianmu titisan Jagatirta," ucap Anggi yang lalu meniupkan sesuatu dari mulutnya.
Kedua mata saya terbelalak melihat selarik sinar berwarna putih nampak melesat dari mulut Anggi dan bergerak secepat kilat mengincar wajah saya. Dalam jarak yang cukup dekat, yaitu hanya 1 tombak, cukup sulit bagi saya untuk menghindari serangan itu. Sedetik lagi sinar putih tersebut mengenai wajah saya. Tiba-tiba Sekar menendang tubuh saya hingga terlempar ke samping dan langsung ditangkap oleh Rampak Tantra. Sementara Sekar sendiri menghadang sinar tersebut menggunakan telapak tangannya. Wajah Anggi nampak semakin memucat melihat Sekar dengan mudah menghadang sinar putih tadi, lalu melumat sinar tersebut dalam genggaman tangan. Kemudian melemparkannya ke arah saya yang sudah berpijak di samping Bimo dan Rampak Tantra. Pandangan saya tertumpu ke arah sinar putih yang dibuang Sekar, yang ternyata adalah sebuah tusuk konde berwarna perak. Benda yang sudah melengkung tak karuan itu nampak tidak asing di ingatan saya. Kedua mata saya kembali terlempar ke arah Sekar yang nampak sedang menotok tubuh Anggi di beberapa bagian, lalu melepaskan belitan selendang emasnya dan menendang punggung gadis itu hingga jatuh tersungkur persis 2 tombak di hadapan kami. Emosi saya yang tersulut karena hampir terluka dalam jebakan sosok Anggi palsu tadi membuat bahu kanan menghangat. Dengan melangkahkan kedua kaki perlahan ke arah Anggi, saya mencabut pedang jagat samudra dari bahu kanan. Suara seperti 2 bilah besi yang bergesekan terdengar dari arah bahu kanan. Seiring sinar putih dibalut cahaya biru pedang jagat samudra mulai berpendar menerangi tempat saya berpijak. Sosok Anggi nampak terbelalak melihat pedang sakti pemberian Kisuta telah saya hunus tepat di ujung pelipisnya yang masih terpuruk di atas tanah. Namun rasa keterkejutan itu langsung hilang, berganti senyuman menyeringnya di wajahnya. "Tunjukkan wujud aslimu, berdebah!" perintah saya dengan suara bergetar menahan emosi. Bukannya takut, Anggi malah tertawa melengking dengan suara yang niscaya bisa membuat orang lari terbirit-birit jika mendengarnya di malam hari dalam hutan belantara seperti ini. Tapi saya malah merasa tertantang mendengar tawa Anggi palsu yang seakan merendahkan kami meski kondisi dirinya sangat tidak menguntungkan. Dengan kasar, Sekar menjambak rambut Anggi dari belakang dan mengangkat tubuh gadis itu yang sudah dalam keadaan kaku tertotok dalam hingga duduk berlutut. "Turuti perintahnya, atau mungkin perlu kukuliti tubuhmu untuk melihat seburuk apa rupa aslimu, jin Paramuria," bentak Sekar sambil menarik rambut Anggi ke belakang hingga membuat wajah gadis itu terangkat seketika. Sosok Anggi palsu nampak mendesis menahan sakit lalu melempar pandangannya ke arah saya. Kali ini saya menghunus ujung tajam pedang jagat samudra tepat di tengah lehernya yang jenjang. "Aku tidak akan segan-segan untuk menebas batang lehermu, bangsat. Lekas perlihatkan pada kami wujud aslimu dan katakan di mana kekasihku berada," bentak saya sambil menekan ujung tajam pedang jagat samudra ke leher Anggi dan membuat sosok palsu itu meringis menahan sakit. "Baiklah, aku akan menuruti perintahmu, titisan Jagatirta, tapi suruh jin binal itu untuk melepas totokannya lebih dahulu di tubuhku." Belum sedetik Anggi selesai berucap, tiba-tiba Sekar kembali memanjangkan kelima kuku jari kanannya, dan saya lekas menarik mundur pedang jagat samudra ketika suara robekan daging punggung yang tercabik kelima kuku tajam Sekar terdengar membuat hati ngilu, disusul pakai kesakitan dan pilu dari Anggi palsu. Pandangan saya menatap nanar ke arah sosok Anggi yang kembali jatuh tersungkur di atas tanah, masih dalam keadaan kaku tertotok. "Aku muak dengan semua ini, Kang Mas," ungkap Sekar sambil menginjak kepala Anggi palsu yang sudah menempel rata di atas tanah dengan kaki kirinya, dan kelima kuku tajamnya siap menikam punggung Anggi. Dengan cepat Rampak Tantra berpindah tempat dan memegangi lengan kanan Sekar. "Tahan amarahmu, Sekar Kencana. Kita harus menanyakan di mana kekasih titisan Jagatirta berada sebelum melenyapkannya." Tak mau menggubris nasihat Rampak Tantra, Sekar menampik pegangan tangan Rampak Tantra dan lagi-lagi menjambak rambut Anggi hingga tubuh gadis itu kembali terangkat lalu jatuh duduk berlutut. Wajah pucat Anggi yang kotor berjejak tanah nampak nanar menatap Sekar dari bawah. Sementara Sekar sendiri menempelkan ujung kuku runcing jari telunjuknya di paras Anggi berniat menyayat kulit mulus wajah gadis itu. Suara Anggi terdengar lirih menahan sakit begitu satu kuku tajam Sekar mulai menyayat kulit wajahnya. Tetesan darah hitam mulai merembes keluar dari jejak luka sayatan di wajah gadis itu. Melihat darah hitam yang mengalir semakin menambah keyakinan saya bahwa sosok tersebut bukanlah Anggi yang saya cintai. "Sekar, tolong lepaskan totokanmu dari tubuhnya. Aku harus tahu di mana kekasihku berada," pinta saya dengan penuh harap sambil memegangi pedang jagat samudra. Sekar menghentikan siksaannya pada Anggi. Seiring tatapan jin penjaga itu terlempar ke arah saya. Sambil menghela nafas panjang, Sekar menotok 2 kali tubuh Anggi meski masih menjambak rambut gadis itu.
Sontak, ibu jari tangan kanan Anggi langsung ia tempelkan sendiri dengan posisi terbalik di tengah-tengah dua alis. Seketika itu pula, tubuh Anggi menjelma menjadi sosok jin berambut panjang dengan memakai gaun putih transparan. "Nimas Linduri," ucap saya dengan suara lirih, dan kedua mata membesar karena terkejut. Sekar yang juga nampak terkejut melepas jambakan tangannya dari rambut panjang Nimas Linduri dan membuat jin cantik dengan wajah berlumuran darah hitam itu langsung menatap nanar ke arah saya. "Aku tersanjung kau masih mengingat diriku, Titisan Jagatirta," ucap Nimas Linduri sambil menyunggingkan senyuman geditnya meski wajah masih menyiratkan kesakitan. "Tentu aku ingat. Kau bersama Lembu Rukmo dan Arya mencoba melukaiku beberapa waktu lalu. Bukan itu saja, aku juga sempat memuaskan birahiku dengan raga kasarmu saat kau melepas sukma untuk melawan Banas Ireng tempo hari, Titisan Jagatirta. Seandainya saja aku bisa mengulang masa itu kembali," ucap Nimas Linduri yang diakhiri dengan membasahi kedua bibir menggunakan lidahnya. Kedua mata saya terbelalak mendengar ucapan Nimas Linduri. Sementara Sekar dan Bimo serta Rampak Tantra yang juga nampak terkejut sama-sama menatap saya. Tak mau menjadi bahan pertanyaan sosok lain, saya kembali menghunus pedang Jagat Samudra, namun kali ini sengaja saya arahkan tepat di dahi Nimas Linduri. "Jangan buang waktu, jin busuk. Cepat katakan di mana kekasihku," bentak saya dengan suara keras, namun malah dibalas senyuman dingin Nimas Linduri. "Kekasihmu menjadi tawanan khusus Paduka Brajakrama karena sang Paduka tahu kitab langit hanya akan terbaca oleh darah Raja Jin atau keturunannya termasuk dirimu. Paduka Brajakrama juga yang telah memberiku kesaktian termasuk ilmu malih sukma raga dan mematahkan kutukan Raja Jin pada diri Kanda Pandu Rukmo. Aku dan Kanda Pandu Rukmo dan sahabatmu Arya telah bersumpah untuk mengikuti Paduka Brajakrama," ucap Nimas Linduri dengan penuh keyakinan. Kami semua terkejut mendengar penuturan Nimas Linduri, terutama saya yang mengetahui Anggi telah menjadi tawanan musuh besar. Emosi saya seketika memuncak, membuat pedang Jagat Samudra seakan menyatu dengan gejolak amarah, lalu terangkat dengan sendirinya dan bersiap menebas leher Nimas Linduri. Tapi tiba-tiba jin perempuan yang memang sudah terluka itu mengambil sesuatu dari belakang gaun. Sekar yang melihat Nimas Linduri hendak mengeluarkan senjata rahasia kembali, secepat kilat mencoba menotok tubuh bagian atas jin tersebut. Namun ayunan pedang Jagat Samudra dan totokan jari Sekar masih kalah cepat dengan gerakan dua tangan Nimas Linduri yang malah menghujam pelipis kiri dan kanannya menggunakan dua senjata rahasia. Dua suara tulang pelipis Nimas Linduri yang hancur tertembus senjatanya sendiri terdengar hampir bersamaan. Baik Sekar dan pedang Jagat Samudra di dalam genggaman tangan saya sama-sama menghentikan gerakannya seketika. Saya bergidik ngeri melihat dua tusuk konde berwarna perak tertancap di kedua pelipis Nimas Linduri. Bagian hitam bola mata jin tersebut nampak mendelik putih ke atas, disusul dengan merembesnya darah hitam bercampur cairan hijau dari dua pelipis yang tertembus tusuk konde. Tubuh sintal Nimas Linduri yang ambruk jatuh di atas tanah nampak berkelojotan beberapa saat lalu terdiam kaku. Sekar sempat melempar pandangan ke arah saya yang kaget melihat Nimas Linduri lebih memilih menghabisi nyawanya sendiri daripada harus mati di tangan lawan, lalu membalikkan tubuh jin itu yang tadinya terlungkup menjadi menghadap langit. Wajah Nimas Linduri yang hampir tertutupi darah hitam bercampur cairan hijau seluruhnya nampak tak lagi menampilkan raut kecantikan, namun berganti raut ketersiksaan amat pedih. Perlahan Sekar berlutut dan menempelkan ujung jari telunjuk tangan kanannya ke bagian titik pusat kening Nimas Linduri. "Aku akan mencoba menggunakan ajian putar angin untuk melihat ingatannya. Siapa tahu aku bisa mengetahui keberadaan kekasihmu, Kang Mas," ucap Sekar yang lalu memejamkan kedua mata. Saya yang tertegun menatap Sekar merasa lega karena ada harapan besar di balik ucapan jin penjaga saya itu. Dengan seksama saya memperhatikan raut wajah cantik Sekar yang menampilkan ketenangan, pertanda konsentrasinya sudah terpusat. Akan tetapi raut wajah Sekar mendadak berubah pucat. Ujung jari telunjuk tangan kanan Sekar yang menempel di tengah kening mayat Nimas Linduri terlihat bergetar dan terus menjalar naik ke atas telapak tangannya. Tiba-tiba tubuh Sekar yang masih berlutut terpental ke belakang. Dengan cepat Rampak Tantra menahan tubuh Sekar menggunakan dua lengan berbulu lebatnya. Kami semua terkejut melihat yang barusan terjadi dengan Sekar. Wajah cantik jin penjaga saya itu nampak seputih kapas dengan tubuh gemetar. Perlahan Sekar memperbaiki posisinya yang masih ditahan dua tangan Rampak Tantra dari belakang, lalu duduk bersila dan menyilangkan dua tangan di depan dada. Tak berapa lama kemudian Sekar kembali berdiri dan melayang mendekati saya serta Bimo yang sama-sama diliputi tanda tanya. "Maaf Kang Mas,
Aku tidak bisa menggunakan ajian putar angin untuk melihat isi kepala jin itu. Ada sesuatu kekuatan aneh dan kuat yang menghalangiku. Bahkan sempat menolak tenagaku begitu aku mencoba melawannya. Ucap Sekar yang membuat saya mengepalkan telapak tangan kiri. Gigi saya bergemerata menahan amarah sambil menatap nanar ke mayat Nimas Linduri. Antarkan aku sekarang juga ke istana Raja Jin Sekar. Aku harus melenyapkan Brajakrama dan membebaskan Anggi. Ucap saya dengan suara bergetar. Sekar nampak terdiam dan melempar pandangan ke arah Rampak Tantra juga pada Bimo, seolah meminta pertimbangan dari kedua sosok tersebut. Sekar, apa kau tuli? Antarkan aku sekarang juga. Wajah Sekar seketika memerah mendengar bentakan saya. Pandangannya nampak tajam menyorot, beradu dengan kedua mata saya yang melotot. Pendaran sinar putih berselimut cahaya biru di pedang jagat samudra terlihat semakin terang berpendar, seiring emosi saya yang semakin membuncah. Tenangkan dirimu, titisan Jagatirta. Bukan saatnya berpikir dengan kepala dipanasi amarah. Kau harus mendinginkan pikiranmu sebelum memutuskan sesuatu. Jangan bertindak gegabah. Ucap Rampak Tantra yang sama menatap tajam ke arah saya saat pandangan ini terlempar ke arahnya. Diam kau, Rampak Tantra. Aku sama sekali tidak memintamu untuk ikut campur. Ini urusanku dengan Sekar. Bentak saya ke jin penjaganya Bimo sambil menghunus pedang jagat samudra ke arahnya. Bimo sendiri nampak langsung memegang lengan kiri Rampak Tantra yang berbulu panjang dan kasar untuk mencegah jin penjaganya itu yang nampak tidak suka dibentak oleh saya. Sebagai jin penjaga yang bersumpah selalu menuruti perintahku, seharusnya kau tidak perlu berpikir lama untuk segera membawaku ke istana Raja Jin Sekar Kencana. Ucap saya masih dengan nada tinggi pada Sekar. Namun Sekar tetap membungkam mulutnya dan membalikkan tubuh tak mau memandang saya. Melihat itu, saya menelan ludah kekecewaan karena merasa Sekar sama sekali tak mau membantu. Jadi benar dugaanku selama ini kepadamu, Sekar. Ucap saya lirih dan membuat Sekar kembali memutar tubuh menghadap saya. Apa maksudmu, Kang Mas? Tanya Sekar dengan wajah menyiratkan ketidakfahaman. Sebuah senyuman dingin tersungging di wajah saya yang menatap Sekar dengan kedua mata nanar, lalu menghunus ujung tajam pedang jagat samudra ke arah jin cantik itu. Kau memang tidak suka melihatku ataupun ketiga saudaraku bahagia. Kau benci melihat kami mencintai seseorang, iya kan? Kenapa? Apa karena kau iri dengan kisah cinta kami yang tidak semanis kisahmu dengan Jagatirta sampai kau tidak mau Tubuh saya seketika terhuyung-huyung ke samping hampir terjatuh. Begitu terkena tamparan keras Sekar yang datangnya secepat kilat dan memotong kalimat. Dengan cepat saya menguasai diri dan langsung melempar pandangan ke arah Sekar. Jantung saya terasa melambatkan detakannya begitu melihat sosok Sekar. Jin cantik itu nampak menatap nanar tak berkedip ke arah saya dengan kedua mata dibanjiri air mata. Pandangannya yang menyiratkan kepiluan hati teramat sangat terasa menusuk lubuk jiwa ini. Tutup mulutmu, anak muda. Jangan buat aku menyesali keputusan yang menjadi jin penjagamu. Ucap Sekar dengan suara bergetar menahan emosi. Saya yang mendengar Sekar berucap tanpa memanggil Kang Mas seperti biasanya hanya bisa terdiam. Terlebih rasa sakit akibat tamparan di wajah seakan mengembalikan kesadaran saya yang beberapa saat lalu meracau hingga melukai perasaan Sekar. Sempat saya melempar pandangan ke arah Bimo dan Rampak Tantra. Pada masing-masing wajah kedua sosok lain alam itu nampak masih menyisakan sisa raut keterkejutan. Kau tidak akan mampu melalui apa yang sudah aku lewati. Rasa sakit yang mendera dirimu sangat tidak sebanding dengan rasa pedihku. Aku memang merasa janggal melihat kau bermesraan dengan kekasihmu karena selalu teringat akan sosok suamiku. Tapi bukan berarti aku tidak menghendaki kalian bahagia. Aku memang bersumpah untuk menjadi jin penjagamu. Namun aku tidak akan menuruti perintahmu yang dipengaruhi amarah. Aku tanya padamu, kesaktian apa yang kau miliki hingga membuatmu yakin mampu melenyapkan Brajakrama? Apa kau pikir dengan tapak jaga dan pedang saktimu serta luapan amarah buta bisa membunuh Angkara Murka? Tidak, itu sama artinya dengan kau menyerahkan nyawa. Ucapan Sekar yang lebih cenderung ke arah bentakan itu terasa lebih sakit menampar sekaligus meluluh lantakkan ego saya. Terlebih suaranya yang bergetar karena luapan emosi diiringi linangan air mata deras membuat saya tertegun tak mampu mengucapkan apapun. Tiap-tiap kalimat yang terlontar dari lisan jin cantik itu juga langsung meresap menusuk kalbu. Saya tertegun menatap Sekar yang tiba-tiba melesat pergi dengan sangat cepat meninggalkan kami semua. Sepertinya ucapan saya tadi benar-benar melukai perasaan Sekar. Rasa bersalah pun mulai terbit di relung hati seiring semakin bertambahnya beban pikiran. Bimo yang nampak diam berdiri di bersebelahan dengan Rampak Tantra terlihat mulai melangkahkan kakinya mendekat ke arah saya, lalu merangkulkan tangannya di atas bahu saya dan mengajak untuk segera pulang dengan bantuan Rampak Tantra.
Sebelum pergi, saya sempat mengutarakan permintaan maaf ke jin penjaganya Bimo yang membalas dengan anggukan kepala. Pandangan saya menatap kosong ke arah foto Anggi di HP yang ada dalam pegangan dua telapak tangan. Benak terus dihantui rasa takut dan cemas akan keselamatan gadis itu. Seharusnya saya bisa melindunginya sebelum semua ini terjadi. Karena keteledoran saya, Anggi sampai bisa ditawan oleh Brajakrama. Entah dengan cara apa saya bisa menyelamatkan Anggi. Suara teriakan saya yang tanpa sengaja mengandung tenaga dalam memanggil nama Anggi menggema di seantero gunung gede, membuat hewan-hewan bersayap penghuni hutan terbang ketakutan. Lalu dengan kedua mata yang sudah basah, saya jatuh berlutut menengadahkan wajah menatap langit. Tatapan mata saya seakan mengadu pada angkasa tentang nasib kekasih hati yang saat ini sedang berada dalam cengkraman angkara murka. Berharap langit menyampaikan linangan air mata seorang pecinta yang kehilangan kekasihnya pada semesta. "Aku mohon, berikan petunjukmu ya Rob," pinta saya sepenuh hati. Disusul kedua mata yang terpejam menitikkan air mata kembali. Telinga saya mendengar suara langkah dua orang yang mendekat, yang ternyata adalah Bimo dan Rido bersama jin penjaga mereka masing-masing. Saat ini kami memang sedang menemani Suluh yang menghadap penguasa Gunung Gede untuk memohon bantuan beliau. Saya sengaja meminta ketiga saudara meninggalkan saya seorang diri di sebuah hutan di kaki gunung ini. Mereka awalnya sempat menolak, namun saya terus bersikeras memaksa mereka untuk melanjutkan tugas yang telah dijelaskan Sekar semalam. Suara langkah kaki Rido dan Bimo yang sepertinya baru kembali dari tugas masing-masing untuk menemui sosok-sosok gaib yang mau membantu kami menghadapi Brajakrama tengah malam nanti terdengar semakin mendekat. Saya segera berdiri meski tubuh terasa lunglai karena kehilangan semangat hidup. Rido yang lebih dahulu tiba di samping langsung merangkul bahu saya, sementara Bimo mengusap-usap punggung ini. "Kita duduk lagi di atas kayu sana yuk bre," ajak Rido sambil menunjuk ke arah sebuah batang pohon besar yang telah lama tumbang, tempat kami bertiga duduk tadi, sebelum mereka bertiga meninggalkan saya seorang diri. Saya menganggukkan kepala dan mulai melangkahkan kaki, lalu duduk kembali di atas batang pohon dengan menatap kosong ke kedua ekor tupai yang nampak sedang berkejaran memanjat sebuah pohon besar. Gua bener-bener ngerasa sendiri bre. Ini semua emang salah gua. Gara-gara gua, Anggi diculik Brajakrama. Gara-gara gua, Sekar juga pergi. Harusnya gua bisa lindungin Anggi. Seharusnya gua gak bikin hatinya Sekar terluka. Helpless banget gua bre, ucap saya lirih sambil terus menatap kosong ke arah depan. Rido terdengar menghela nafasnya panjang, lalu menendang lutut saya menggunakan tumit kaki kirinya. "Lu anggap kita apaan bre? Kalau masih ngerasa sendiri? Meski gua, bini gua sama Bima bukan kakak atau adik kandung elu, tapi hubungan kita jauh lebih dekat daripada saudara kandung elu." Saya menoleh ke arah Rido, lalu melemparkan senyuman getir atas omongannya yang kali ini terdengar enak di dua telinga tanpa diselingi canda. "Rido bener mam, kita semua bisa ngerasain gimana cemasnya lu mikirin nasib Anggi. Yang dibilang Sekar semalam juga benar. Kalau lu sampai nekat nemuin Brajakrama di istana Raja Jin tanpa adanya bantuan, itu sama aja lu bunuh diri," timpal Bimo yang membuat saya kembali tertegun menyesali segala tuduhan menyakitkan yang membuat Sekar pergi. "Soal Anggi, kita tunggu nanti malam. Dan gue yakin Sekar juga bakal kembali ke lu bre. Oh iya, Dewi Ayu Anjani bersedia bantu kita. Dia bakal bawa 300 pasukan Kerajaan Laut Selatan," sambung Rido yang mengabarkan hasil pertemuannya dengan penjaga gerbang Kerajaan Laut Selatan. "Kalau gue, meski penguasa Merapi gak turun tangan, tapi tetap ngasih pasukan kayak waktu lawan Bayu Ambar," tambah Bimo. Saya mengelum senyuman lega mendengar tugas yang telah dijalani Bimo serta Rido membuahkan hasil. Tinggal Suluh yang sampai saat ini belum muncul dari puncak Gunung Gede. Saya harap kabar yang akan dibawa Suluh juga positif. Semakin banyak sosok gaib yang membantu kami, maka akan lebih siap kami menghadapi Raja Licik Brajakrama. "Oh ya bre, soal lamaran lu ke rumah Anggi tetap jadi?" tanya Rido yang membuat saya kembali teringat akan rencana itu. "Habis sholat subuh tadi, gue sempat nanya ibu. Beliau bilang sih jadi. Makanya semalam gue minta Bima bilangin elu supaya nyuruhnya Lingga nyamar jadi Anggi buat sementara. Gue gak mau ada yang tahu kalau saat ini Anggi diculik. Gue gak mau acara lamaran keluarga gue nanti malam tertunda. Cukup kita aja yang tahu kalau Anggi yang di rumah adalah Nyai Lingga." Belum lama saya selesai berbicara, Suluh tiba-tiba muncul bersama Nyi Laras Abang. Rido yang sedang duduk segera bangkit dan menyongsong kedatangan istrinya. "Gimana yang?" tanya Rido sambil menggandeng Suluh yang kemudian duduk di sebelah Bimo. "Penguasa Gunung Gede tetap gak mau turun tangan langsung. Beliau cuma ngasih pasukan gaib buat bantuin kita nanti malam," jawab Suluh yang membuat kami semua sempat saling memandang satu sama lain. "Alhamdulillah,
Nambah lagi pasukan yang bakal bantu kita, kata Rido yang membuat saya dan Bimo menganggukkan kepala. Mam, lu juga jangan lupa ya, nemuin Renata buat minta bantuan jin penjaganya. Mendengar ucapan Suluh, saya kembali teringat akan kalimat Sekar. Menurut kakek tua jin penjaganya Renata, saya memang harus meminta izin ke gadis itu meskipun beliau sudah bersedia untuk membantu. Ya udah, minta naga saksana buat anterin gua balik ke rumah, Bre, pinta saya yang disambut acungan jempol oleh Rido. Sesampainya di kamar, naga saksana segera memohon diri untuk kembali ke Rido. Saya pun membuka pintu kamar dari dalam dan berjalan menuju dapur. Di sana, ibu terlihat masih membereskan beberapa parsel yang akan dibawa sebagai buah tangan untuk acara lamaran nanti malam. Udah pulang kamu, Bang? Tanya ibu sambil menyeka dahi beliau dengan ujung jilbab hitam. Saya tidak menjawab, namun malah duduk di atas bangku makan dan membuka tudung saji. Alhamdulillah masih ada 3 potong roti bakar buatan ibu yang dibuatnya sebagai menu sarapan hari ini. Tanpa pikir panjang, langsung saya lahap makanan itu satu persatu. Bu, kalau abang gak ikut nanti malam ke rumah Anggi, gak apa-apa kan ya? Tanya saya setelah meneguk segelas air putih. Ibu yang sedang mengangkat segelas air putih dalam gelas melirik saya dengan tatapan menyelidik, lalu meneguk air yang ada dalam gelas itu untuk menghilangkan dahaga. Gak apa-apa sih, tapi kamu mau kemana emang, Bang? Abang mau nonton acara musik di kampus, Bu. Jawab saya dengan sebuah alasan yang kedengarannya mungkin masuk akal. Ya sudah, tapi pulangnya jangan malam-malam. Oh iya, kamu bilangin Anggi yang datang ke rumahnya nanti malam cuma 5 orang. Ibu takut mamanya nyiapin jamuan yang banyak. Mendengar ucapan ibu, saya malah tertegun karena kembali teringat akan Anggi. Saya segera berjalan lagi ke kamar dan mengambil HP. Seingat saya, ada nomor HP mamanya yang tersimpan sebagai kontak di HP saya. Sebuah senyuman tersimpul dari wajah saya saat menemukan nama kontak dengan tulisan Mama Camer. Segera saya duduk di atas bangku belajar dan menyentuh gambar gagang telepon di layar HP untuk melakukan panggilan. 2 nada panggil terdengar sampai berganti suara seorang wanita memberikan salam. Waalaikumsalam, ini Imam, Tante. Alhamdulillah, akhirnya kamu telepon Tante juga. Ada yang mau Tante tanyain ke kamu, Mam, ucap mamanya Anggi. Iya, ada apa, Tan? Ini soal Anggi. Dari bangun tidur, dia kelihatannya sedikit aneh. Kamu masih berantem sama dia? Saya terdiam mendengar ucapan mamanya Anggi, sampai beliau memanggil nama saya untuk kedua kalinya. Iya, Tan, biar Imam temuin Anggi deh nanti sore. Oh iya, ibu titip salam. Katanya Tante gak usah siapin jamuan banyak-banyak buat acara lamaran nanti malam. Yang mau datang dari keluarga Imam cuma 5 orang. Ya sudah, Tante tunggu keluarga kamu nanti malam ya, ucap mamanya Anggi yang ditutup dengan salam untuk mengakhiri pembicaraan. Saya masih memegang HP dalam genggaman tangan dan menatap kosong ke arah foto saya dan Anggi di atas meja belajar. Benak saya sempat dibayangi rasa cemas akan ucapan mamanya Anggi tadi soal sikap anaknya yang nampak aneh. Sudah pasti Nyai Lingga merasa kesulitan untuk menjelma menjadi Anggi karena dia hanya menggunakan ilmu berubah wujud saja tanpa bisa meniru sikap gadis itu. Bukan ajian Mali Sukmaraga seperti yang Nimas Linduri lakukan. Ajian yang ternyata telah diajarkan Brajakrama ke beberapa pengikutnya itu tidak hanya menyerupai raga kasar, namun juga meniru sikap orang yang dituju. Belum lagi kelebihan penyamarannya yang tidak bisa ditembus oleh ajian apapun kecuali kitab langit. Sebuah pesan saya kirimkan ke Rido untuk memanggil Nyai Lingga nanti sore. Tanpa menunggu lama, 2 tanda centang berubah biru. Lalu 1 jawaban oke saya terima dari suaminya Suluh. Jujur, saya mencoba menenangkan diri dengan melakukan aktivitas lain di dalam kamar seperti mendengarkan musik atau membuat pos baru di kaskus. Tapi benak saya benar-benar tak mau lepas dari bayangan Anggi. Beberapa kali saya memaki diri sendiri untuk sekedar mengungkapkan ketidakberdayaan saya. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk menemui Renata. Saya segera mengambil HP dan mengirimkan pesan ke Renata untuk menanyakan di mana keberadaannya saat ini. Saya bilang ingin bertemu karena ada sesuatu hal penting yang mau saya bicarakan. Hanya 1 pesan yang saya terima dari Renata. Pesan itu berisi sebuah nama restoran di sebuah mall yang ada di kawasan Bintaro. Dan waktu bertemunya 45 menit dari sekarang. Dengan jaket jin berhoodie dan celana jin berwarna sama, saya menaiki motor menggunakan helm full face untuk menemui Renata di tempat yang ia sebutkan tadi. Sebelum berangkat, ibu sempat komplain ke saya karena sudah berencana lagi untuk pergi keluar. Kata beliau, pamali untuk seseorang yang akan segera menikah sering-sering keluar rumah. Dengan sopan, saya meminta izin ke ibu yang akhirnya mengizinkan meski raut wajah sedikit masam. Jalan yang padat membuat saya terpaksa tiba 20 menit terlambat di tempat tujuan.
Tak mau Renata sampai kesal karena memang saya sangat membutuhkan bantuannya kali ini, saya segera menelpon gadis itu untuk menunjukkan di mana restoran yang ia sebutkan tadi berada. Sedikit berjalan cepat dari parkiran menuju lift, saya pun akhirnya bisa tiba di sebuah restoran Jepang yang ada di lantai 2. Sempat mengacukan dua gadis yang menyambut dengan bahasa Jepang di depan pintu masuk restoran. Pandangan saya langsung beredar mencari sosok Renata di antara beberapa pengunjung yang sedang menikmati hidangan. Di sana, di sebuah meja yang terletak di sudut ruangan, seorang gadis cantik berkaos putih lengan pendek terlihat sedang memainkan HP. Di sebelahnya, nampak sesosok kakek tua bergamis putih yang memegangi tongkat berwarna sama sedang melayang sambil melempar senyuman ke arah saya. Tanpa pikir panjang, saya langsung berjalan menghampiri Renata. Sebuah senyuman balasan terlempar ke arah jin penjaga gadis itu yang melayang sedikit menjauh saat saya sudah berada persis di samping pemudi yang beliau jaga. Renata sendiri tersenyum manis melihat kedatangan saya. "Meski terlambat, kamu datang juga akhirnya, Mam," ucap gadis itu saat saya sudah duduk di hadapannya. "Gak ada yang bisa halangin gua buat nemuin elu, Rey. Lo pasti udah tahu apa yang mau gua omongin, ya kan?" Jawab saya yang disusul sebuah pertanyaan. Renata menganggukkan kepala dan meraih sedotan di dalam sebuah gelas besar berisi minuman berwarna oranye. Lalu, secara perlahan ia menempelkan ujung sedotan di mulutnya. Nampak cairan berasa jeruk mengalir naik di dalam sedotan dan kembali turun begitu Renata melepas dua bibir mungilnya dari ujung sedotan. "Iya, aku tahu maksud kamu kesini untuk apa," kata Renata yang baru menjawab pertanyaan saya tadi. "Gua harap lu kasih izin ke penjaga elu buat bantuin bebasin cewek gua, Rey." Renata yang sempat memainkan HP langsung melempar pandangan ke arah saya, kemudian meletakkan gadget miliknya di atas meja. Cukup lama gadis itu memandangi wajah saya yang mungkin terlihat cemas di matanya, lalu menghela nafas panjang dan menyandarkan punggung di kursi. "Sebenarnya aku udah malas berurusan sama kamu pas kejadian di rumah sakit waktu jenguk ibu. Berhubung suasana hati aku lagi bagus, jadi aku ngizinin penjagaku buat bantuin kamu nanti malam. Tapi ada dua syarat yang harus kamu penuhin dulu, Mam." Awalnya saya merasa lega mendengar kalimat kedua yang diucapkan Renata. Namun saat ada dua syarat yang harus saya penuhi di ujung kalimat gadis itu, kening saya seketika berkerut. Saya pun terdiam memikirkan syarat apa gerangan yang akan diajukan Renata. "Aku sih terserah kamu aja, Mam. Kalau bisa penuhin syaratnya, kamu dapat bantuan jin penjaga aku buat bebasin pacar kamu. Simpel kan?" "Ya udah, apapun bakal gue lakuin buat Anggi. Sebutin aja syaratnya, Rey," jawab saya dengan mantap. Renata nampak tersenyum senang mendengar jawaban saya barusan. Gadis itu perlahan bangkit dari tempat duduknya sambil menenteng tasnya di tangan kanan dan berjalan menuju kasir. Saya ikut bangkit dan melangkah mengekor di belakang Renata. "Syarat yang pertama, kamu harus antar aku ke apartemen sepupu aku, Aziz, tanpa mengomentari apapun yang aku lakukan. Gimana? Gampang kan?" Kening saya kembali berkerut mendengar syarat pertama yang barusan disebutkan Renata. Memang terdengarnya mudah untuk dilakukan, tapi mengetahui ada kalimat terakhir yang melarang saya untuk mengomentari apa yang dilakukan gadis itu membuat rasa curiga dalam hati ini muncul. Pandangan saya sempat melempar ke arah kakek tua jin penjaganya Renata yang melayang berdiri persis di belakangnya. Melihat sosok tersebut mengingatkan saya akan tujuan utama, yaitu membebaskan Anggi dari cengkraman Badajakrama. Untuk hal itu, saya sangat membutuhkan bantuan beliau. "Oke, gua anterin lu sekarang, Rey," ucap saya yang membuat Renata tersenyum sumringah. Dengan cepat, gadis itu merangkulkan tangannya di lengan kanan saya, masih sambil tersenyum. Saya sendiri langsung mencoba melepaskan rangkulan tangan Renata dan membuat gadis itu seketika menatap tajam. "Ingat, Mam, jangan mengomentari apa yang aku lakukan. Itu ada di syarat pertama tadi," ancam Renata dengan tatapan mata dingin. Saya tertegun menyadari bahwa telah menyetujui satu kebodohan yang membuat saya terikat dengan Renata meski untuk sementara. Entahlah apa yang akan gadis itu lakukan ke depannya. Yang pasti, firasat saya mengatakan bahwa Renata akan memanfaatkan syarat tadi sebagai kelemahan saya. "Kita jalan yuk ke parkiran motor," ajak Renata dengan wajah sudah kembali terselipis senyuman manis. Saya menganggukkan kepala dan mulai berjalan menuju lift dalam gandengan mesra gadis itu. Setibanya di parkiran motor, saya langsung memakai helm dan mengancingkan resleting jaket jin. Renata sendiri membuka gulungan kardigannya untuk menutupi kedua lengan dari sengatan panas matahari. Saya sempat menoleh ke arah Renata yang tidak memakai helm dan akan menjadi santapan polisi lalu lintas begitu membonceng di belakang nanti. "Kamu kenapa liatin aku, Mam?"
Suka ya? Tanya Renata yang membuat saya langsung mengalihkan pandangan ke arah lain karena malas menimpali. Saya sengaja tidak memperdulikan Renata yang tidak menggunakan helm. Biarkan saja seandainya nanti kami dihentikan polisi. Saya siap ditilang sehingga tak perlu berlama-lama lagi bersama gadis itu. Saat saya mulai duduk di atas motor sport pemberian Anggi, Renata juga mulai naik di belakang. Awalnya dia tidak melakukan apapun dengan duduk sambil memegang bahu saya saat masih berada di dalam area parkir. Namun begitu kami sudah mulai meluncur di jalan raya, tiba-tiba Renata melingkarkan dua tangannya ke pinggang saya dan memeluk sangat erat dari belakang. Kepalanya bahkan sengaja ia sandarkan sepenuhnya di punggung saya. Benak saya seketika tertuju ke Anggi yang selalu melakukan hal itu ketika membonceng di belakang. Dan jujur, saya akan sangat menikmati jika seandainya Anggi yang saat ini berada di sana, bukan Renata. Rey, gua nggak kenceng kok bawa motornya. Gak usah peluk segala dong. Gak bisa nafas nih gua, kata saya setengah berteriak karena suara terhalang helm full face. Apa mam? Aku nggak dengar. Suara kamu nggak jelas. Nanti aja ya ngomongnya kalau udah sampai tempat Aziz, jawab Renata sambil mengeratkan pelukan pinggangnya. Dalam hati, saya mulai merasa kesal melihat kelakuan Renata. Gadis itu benar-benar memanfaatkan kelemahan saya yang membutuhkan bantuan jin penjaganya. Sepanjang perjalanan, beberapa kali saya berusaha merenggangkan punggung, sekaligus ingin membuat Renata tidak nyaman dan berhenti memeluk sambil menyandarkan kepalanya. Tapi gagal. Gadis itu malah seperti tertidur dengan nyenyaknya, seolah sedang sengaja menikmati kenyamanan yang ia rasakan saat ini. Anehnya, sudah beberapa kali saya melewati polisi lalu lintas yang berdiri di depan lampu merah. Namun, tidak satupun dari mereka melihat pelanggaran yang telah dilakukan seorang gadis di belakang saya. Yap, tidak satupun dari polisi-polisi itu yang menilang motor saya karena Renata tidak menggunakan pelindung kepala. Kampret, mata polisi-polisi itu ditutupin sama jin penjaganya Renata. Gerutu saya dalam hati saat melihat sosok kakek tua bergamis putih sedang mengibaskan tangan kanannya setiap ada polisi yang terlihat. Masih dengan perasaan dongkol dalam hati, akhirnya kami tiba di sebuah bangunan puluhan tingkat yang dijaga 4 orang satpam di depan gerbang. Renata segera melepaskan pelukannya dari belakang dan menyebutkan nama sepupunya. Pintu gerbang pun dibuka setelah Renata meninggalkan KTP-nya di pos penjaga, lalu kembali membonceng di belakang saya untuk menuju parkiran yang katanya ada di basement. Di depan sebuah ruangan yang bernomor 401, Renata mengetuk pintu 3 kali. Namun tidak ada jawaban dari dalam. Saya segera menggunakan ajian tembus pandang dan melihat ke dalam ruangan itu. Percuma lo ngetuk juga, gak ada siapa-siapa di dalam, Rey, ucap saya yang membuat Renata melempar pandangan ke arah saya. Wajah gadis itu menyiratkan kebingungan begitu mendengar ucapan saya. Baru saja ia ingin mengucapkan sesuatu, mendadak dari dalam tas tangannya terdengar suara dering HP yang berbunyi. Renata segera mengambil gadgetnya dan mengangkat telepon dari seseorang. Saya yang memang masih merasa dongkol, sekarang malah dilanda rasa bosan. Sambil menyandarkan punggung di tembok kamar, saya mengeluarkan rokok dari saku celana dan membakarnya. Kepulan asap putih mulai keluar dari mulut saya. Sementara Renata terlihat masih berbicara dengan seseorang di HP-nya. Tak beberapa lama, gadis itu berjalan kembali sambil memasukkan gadget miliknya ke dalam tas. Namun, ia sempat berhenti dan mengambil sesuatu di pot tanaman yang ada di depan apartemen sepupunya. Aziz lagi keluar sebentar sama ceweknya, Mam. Kita disuruh nunggu di dalam aja. Aku udah pegang kuncinya nih. Tadi dia bilang ada di dalam pot itu, kata Renata sambil menyodorkan sebuah anak kunci berwarna emas di genggaman tangan. Gua nggak bisa, Rey. Gua harus kumpul sama saudara gua buat bahas rencana nanti malam, tolak saya dengan alasan yang terdengar klise. Renata kembali menajamkan pandangannya dan berjalan maju selangkah hingga berhenti tepat setengah tombak di hadapan saya. Ingat ya, Mam, baru 1 syarat yang kamu penuhi. Masih ada 1 syarat lagi yang bakal aku kasih tahu kalau kita udah di dalam. Mendengar ucapan Renata, saya mengepalkan telapak tangan kiri. Sementara telapak tangan kanan masih terselip sebatang rokok di antara 2 jari telunjuk dan jari tengah. Saya sempat membalas kalimat Renata dengan tatapan mata nanar, tapi gadis itu malah menghindar dan berjalan mendekati pintu, lalu membuka kuncinya. Satu tarikan nafas saya hirup dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Ayo, Mam, bentar aja kok. Nanti aku bilangin syarat yang kedua, ajak Renata yang sudah berhasil membuka pintu apartemen Aziz. Saya mengangkat punggung yang masih bersandar dan mulai berjalan menuju pintu nomor 401. Rokok yang sudah hampir habis terbakar sengaja saya matikan di atas tanah dalam pot tanaman. Ruang apartemen Aziz cukup rapi,
untuk ukuran sebuah ruangan yang dihuni seorang pria. Benda-benda minimalis terlihat tersusun di beberapa sudut. Beberapa lukisan abstrak juga tergantung bersama foto-foto Aziz dan pacarnya. Tempat tidur dengan ukuran double ditutupi spray dan bed cover bermotif klub Real Madrid nampak rapi tertata di tengah-tengah ruangan. Sementara ada dua ruangan lain yang kemungkinan adalah dapur dan ruang santai. Renata terlihat sudah duduk di atas bangku yang menghadap balkon dengan dua daun jendela terbuka lebar, menampilkan pemandangan hiruk-pikuk kota Jakarta. Lambaian tangan gadis itu memanggil saya untuk menemaninya duduk di sebelah. Saya menganggukkan kepala dan mulai berjalan mendekatinya. Baru saja saya duduk, jin penjaganya Renata yang bersosok kakek tua bergamis dan bertongkat putih muncul. Renata langsung bangkit dan mengatakan sesuatu yang terdengar samar. Saya yang tidak mau tahu pembicaraan mereka melemparkan pandangan ke arah lain. "Oh iya, kamu haus gak, Mam? Aku bikinin jus jeruk, mau gak?" kata Renata setelah jin penjaganya lenyap. Saya sempat tertegun saat sama sekali tidak merasakan aura kakek tua bertongkat putih itu. Sepertinya beliau pergi cukup jauh meninggalkan kami. Apa yang kira-kira telah diperintahkan Renata ke jin penjaganya itu ya? "Mam, mau jus jeruk gak?" tanya Renata yang membuat saya tersadar dari ketertegunan. "Boleh deh, tapi jangan terlalu asam ya. Habis itu, lu jelasin syarat yang kedua ya, Re. Waktu gua gak banyak soalnya." Renata menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, lalu meletakkan tas tangannya di atas meja kecil yang ada di tengah-tengah kami. Kemudian bangkit dan berjalan menuju dapur. Suara benturan gelas dan benda lain yang terbuat dari bahan sama terdengar dari arah dapur. Saya sempat berdiri dan menatap keluar jendela balkon. Hembusan angin panas dari luar menerpa wajah saya. "Nanti aku tutup aja jendelanya ya, Mam. Panas banget angin dari luar," pinta Renata yang sudah keluar dari dapur sambil membawa 2 gelas jus jeruk. Warna oranye segar dan butir-butir air yang menempel di pinggiran gelas menggugah rasa haus di tenggorokan. Saya segera meraih minuman yang disodorkan Renata. Sementara gadis itu duduk kembali di sebelah setelah menutup 2 daun jendela. Entah mengapa, bahu saya terasa menghangat setelah menggenggam gelas di tangan kanan. Saya segera melempar pandangan ke berbagai sudut ruangan, berusaha mencari sosok gaib yang mungkin bersembunyi. Tapi yang terlihat hanya sosok-sosok menyeramkan saja, dengan kekuatan yang seharusnya tidak membuat pedang jagat samudera bereaksi. "Kenapa, Mam? Kamu lihat penampakan ya?" tanya Renata lalu meneguk jus jeruk buatannya. Saya pun mengikuti apa yang gadis itu lakukan, meski sedikit bingung dengan pertanyaannya. Tak terasa, saya meneguk jus itu hampir setengah gelas, lalu meletakkan gelas yang tersisa setengah cairan manis dan segar di atas meja. Saya masih terdiam karena merasakan sensasi dingin yang tersisa di tenggorokan. Kemudian melemparkan pandangan ke arah Renata. "Emangnya lu gak bisa lihat, Re?" tanya saya untuk menggugurkan kebingungan dalam benak. Renata tersenyum sambil meletakkan gelasnya yang masih terlihat penuh di atas meja. "Aku emang minta penjagaku nutup mata batin aku ke semua makhluk gaib kecuali dirinya. Aku masih takut kalau ingat kejadian di rumah sakit tempat ibu kamu dirawat waktu itu." "Oh ya, Mam, kabar ibu gimana? Udah sehat kan?" Saya hanya bisa mengangguk untuk menjawab pertanyaan Renata barusan, sambil meringis menahan hawa panas di bahu kanan, yang entah apa sebabnya malah semakin meningkat. Beberapa kali saya mencoba berkomunikasi dalam hati dengan pedang jagat samudera agar meredam panasnya. Namun sama sekali tidak ada perubahan. Hawa panas di bahu kanan semakin terasa menyengat. "Aduh!" teriak saya sambil berdiri dan memegangi bahu kanan dengan telapak tangan kiri. Tiba-tiba tubuh saya terasa lemas. Kedua kaki saya seolah tak mampu menahan beban diri sendiri dan membuat saya hampir jatuh berlutut. Untung saja tangan saya sempat menarik bagian atas pegangan bangku. Renata yang duduk di sebelah nampak bangkit dan mencoba memegangi tangan saya. "Mam, kamu kenapa? Sini, aku ajak kamu duduk di pinggir tempat tidur aja ya," ucap Renata sambil memapah saya menuju ke tempat tidur milik sepupunya. Aneh, kenapa kepala gua terasa sangat pusing? Pandangan gua pun nampak berbayang saat melirik ke arah Renata yang sudah duduk di sebelah gua. Perlahan, gadis itu berpindah tempat ke belakang dan mencoba melepas jaket jin yang saya kenakan dari arah punggung. "Lu mau ngapain, Re?" tanya saya berusaha menolak gadis itu yang hendak membuka jaket, sambil mencoba bangkit dan meraih apapun untuk dijadikan pegangan. Sumpah, semakin gua berusaha membuka mata, pandangan gua semakin berkunang-kunang. Anehnya, pedang jagat samudera masih terus memanas dan membuat saya terasa seperti terbakar. Saya mencoba membuka jaket dan kaos meski dengan gerakan lamban sambil bersandar di tembok. Dari arah depan, Renata terlihat kembali mendekat dan membantu saya melepaskan pakaian atas. "Ya ampun, Imam,
Badan kamu panas banget. Kamu pasti sakit. Udah, tiduran aja dulu di tempat tidur Aziz, kata Renata sambil memegang dahi saya, lalu kembali memapas saya lagi menuju tempat tidur. Astagfirullah, gue kenapa ini? Tanya saya dalam hati dengan kedua mata tertutup dan tubuh sudah rebah di atas tempat tidur. Sementara seseorang yang sepertinya Renata mengelap badan saya menggunakan sebuah kain dengan tangan kanan. Sedangkan telapak tangan kiri gadis itu terasa meraba-raba dada saya. Sialnya, birahi saya malah terpancing merasakan sensasi sentuhan telapak tangan Renata. Kedua mata saya terbuka menatap Renata yang nampak sangat cantik. Sesaat, saya sempat menutup mata lagi karena pandangan yang masih berkunang-kunang, lalu berusaha mengumpulkan tenaga untuk bangkit dari tempat tidur. Mam, mau kemana? Kamu sebaiknya istirahat dulu. Kamu kan masih sakit. Aku temenin kok, ucap Renata sambil mendorong tubuh saya lagi hingga rebah kembali ke atas tempat tidur. Bukannya mengelap lagi tubuh saya yang bermandikan keringat, Renata malah mencium bibir saya dengan penuh nafsu sambil meraba bagian sensitif saya yang dari tadi memang sudah bangun. Saya yang sangat menikmati permainan lidah gadis itu dalam mulut hanya bisa memejamkan mata.